Ya. Oke, untuk memulai acara Assalamualaikum. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Bang Ridwan Kamil. Terima kasih sudah bersedia datang untuk menemui warga di sini dan di posko relawan Ridwan. Ayo. Ya, teman-teman dikasih jarak 5 meter ke depan ya. Jangan saling dekat ya. Mohon maaf dikasih jarak dulu ya di depan. Kalung-kalung ya. Iya, Pak. Kasih kupon dibeli. Buat cincin nikah Pak ya. Banyak. Mampir, Pak. Berarti kawinnya lancar. Kasih jarak ya, Pak. Saling berinteraksi dulu. Oh, selamat. Gawang. Mohon maaf dikasih jarak dulu ya di depan. Kalung-kalung ya. Iya, Pak. Kasih kupon dibeli. Buat cincin nikah Pak ya. Banyak. Mampir, Pak. Berarti kawinnya lancar. Pak Ridwan. Itu dua mata dia mah. Satu putaran. Ibu saya belum. Oh iya, ibunya nggak kelihatan. Ibunya Pak. Ibu Emil sehat. nomor 1 ya. Nomor 1 ya, Pak. Iya. Bang. Pak Ridwan. Ibu, Saya baru dari Aljabar, Pak. alhamdulillah. Ya Allah Kapan? ya Rob. Bagus. 1 triliunnya. Subhanallah bagusnya. Kan biar bangga kita Muslim. Mudah-mudahan deh terpilih. Bapak ya, di pasar dan di pasar aja. Ya, Harganya kemana Pak? ada di Bandung. Ini belum saya mulai, ini kasihan ibu-ibu kepanasan ya. Mau emok sila di sini? Ayo. Biar deket sama saya, yuk pindah sini. Itu duduk di situ duduk. Nah, yang masih. Ini belum saya mulai, ini kasihan ibu-ibu kepanasan ya. Mau emok sila di sini? Ayo. Biar deket sama saya, yuk pindah sini. Itu duduk di situ duduk. Yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya Bang Ridwan Kamil mengunjungi pasar Kebayoran Lama, pasar yang cukup lama di Jakarta Selatan, pasar yang banyak menyediakan kebutuhan bahan pokok dan lainnya. Tadi saya lihat ketika Bang Ridwan berinteraksi dengan para pembeli dan pedagang, jelas sekali bahwa penataan pasar itu menjadi prioritas ke depan, antara tempat sampah yang mestinya jangan di dalam tetapi di luar ya, kemudian bagaimana para pedagang punya hak yang sama mendapatkan pembeli ya, tidak harus di jalan gitu. Saya hanya melihat begini, Bang Ridwan Kamil itu perencana kota yang dipakai bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Beliau punya gagasan-gagasan, punya pemikiran-pemikiran yang komprehensif mengenai pasar. Dan saya punya keyakinan ya, Bang Ridwan Kamil nanti akan menata pasar ini ya, pasar yang lebih pas untuk warganya ya.
Dan yang pasti lagi, semua gagasan-gagasan Bang Ridwan Kamil itu pasti kelasnya adalah kelas bagaimana kelas dunia ya. Jadi pasar tradisional yang kelasnya dunia, bagaimana interaksi pedagang dan para pembeli itu bisa nyaman, aman, dan yang paling penting menumbuhkan nanti ekonomi kerakyatan. Saya pikir itu. Kita ada pertanyaan saya tadi yang besok mana pasir mas? Pasar mas. Kang Emil tadi habis dari pasar, kalau salah Kang Emil punya program khusus untuk pasar, maksud yang pada dunia, mungkin bisa di-share. Ya, pada dasarnya kan Jakarta ini kota dagang, ya. Setiap yang namanya perdagangan, pusat perdagangan harus tetap eksis. Tapi curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka itu sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di pusat Jakarta lagi. Nah, solusinya kan bisa kita cari. Salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman di atasnya dibangun hunian-hunian untuk anak-anak muda dan kelas menengah kan gitu ya. Nah itulah tadi program yang tentunya bisa kita dorong jadi program unggulan. Apalagi Pak Prabowo kan ada program perumahan untuk 1 juta hunian di tengah kota. Saya kira itu sangat sejalan ya. Lain-lain curhatan dari pedagang lebih persampahannya terlalu mengganggu karena dia persampahannya di tengah pasar. Bisa dicari solusi-solusi engineering yang membuat mereka nyaman. Lain-lain tentu promosi ya, karena banyak juga pedagang-pedagang ini kalah dengan online. Jadi itu nanti kita kombinasi. Bagaimanapun ekonomi kita kan ekonomi Pancasila. Jadi yang atas kita luaskan, yang bawah kita tinggikan, dua-duanya mendapatkan kemajuan. Saya kira itu. Yang kemarin kan ada survei udah keluar, ternyata nilai elektabilitas daripada pasangan nomor 3. Nah dari PNS sendiri ada cara untuk banyak agenda Kalau survei itu jawabannya sama, Pak. Mau lagi bagus, mau lagi kurang, jawabannya tetaplah bekerja sampai akhir waktu. Jadi jawabannya itu aja. Misalkan besok ya, ada rilis survei, surveinya bagus nih hasilnya. Jawabannya saya juga sama. Saya akan terus bekerja, melakukan kegiatan sampai akhir masa kampanye saya itu aja. Karena metode survei juga beda-beda, samplingnya juga beda-beda, kayaknya tidak pernah ada survei yang sama. Punya program ngasih modal tanpa bunga berbunga tanpa agunan. Dari 500.000 sampai 10 juta ya. Kok ketawa? Betul. Tapi syaratnya minjemnya berkelompok ya, namanya kredit kelompok. Tuh 2, 3, 4, 5 baru boleh. Kalau satu macet, 4 bertanggung jawab. Jadi itulah namanya kredit kelompok. Tapi nggak pakai agunan, nggak akan ditanya punya motor, nggak akan ditanya punya apa, ya bebas. Mau ya dikasih modal ya? Karena saya lihat ibu-ibu di Jakarta, Pak Wim, itu senangnya berdagang, ya. Jadi itu ya. Semua boleh diperdagangkan kecuali orang. Gitu. Ibu, saya dalam waktu 30 hari lagi kita akan menghadapi yang namanya pemilu ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, saya bisa ditakdirkan menyayangi, mengurusi ibu-ibu sebagai gubernur. Tadi saya ke pasar, curhatannya 3 dari 5 ibu-ibu bahasanya gini, Pak, di Kebayoran Lama banyak janda, Pak. Tolong disantuni. Coba yang janda mana suaranya? Ya. Nanti disantuni ya. Mau disantuni? Disantuni itu bukan dinikahi. Jadi diurusin. Ya. Yang lansia-lansia, yang susah pergi ke puskesmas, nanti ada dokter keliling. Ya. Dokternya yang datang ke rumah-rumah. Ya. Pak, dokter cinta mah nanti. Kemudian ibu-ibu yang anggota PKK, Posyandu, Jumanti, ya lain-lain nanti Dawis itu insentifnya insya Allah dinaikkan.
Dan tiap RW ada program untuk memperbaiki RW setahun. Tiap RW dikasih berapa? 200 juta per RW. Selama 5 tahun insya Allah 1 miliar ya. Biar RW-nya tidak kumuh, biar RW-nya bersih, betul. Biar RW-nya hijau. Kalau nggak ada duit kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, nanti dan yang terpenting adalah satu, tahun depan buat ibu-ibu yang anaknya sekolah di swasta karena nggak bisa ke negeri, sekolah swastanya juga nanti dibayarin oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Dua, biar harga sembako murah, nanti setiap sebulan sekali kita akan bikin kegiatan namanya pasar sembako murah di kelurahan ya. Terus kita bikin pasar malam sebulan sekali, itu UMKM bisa pameran di bazar-bazarnya ya. Sambil nanti ada panggung hiburan, jadi anak-anak nanti kegiatan budaya, biar anak-anak nggak banyak tawuran karena sibuk jadi panitia pasar malam di kecamatan-kecamatan ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan, kita iya-iya ya. Kalau saya bilang ridho, Ibu jawab menang, 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 1 putaran ya. Mudah-mudahan 1 putaran ya Bu ya. Siap ya? Ridho, menang, 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 1 putaran. Ridho, menang, 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 1 putaran. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Jadi itu mungkin silaturahminya mohon dibantu ya, sampaikan kepada anggota keluarga di rumah, tetangga sebelah, kiri kanan, teman-teman CRT, CRW, sekampung ya, kasih tahu mantan-mantan pacarnya dulu ya, prospek-prospek agar bisa mencoblos nomor 1. Ini ada pantunnya, beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho nomor urut 1, siap membuat Jakarta baru yang semakin maju. Cekan untuk kita. Pak Win dan seluruh jajaran dari relawan Indo Asik, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Kebayoran Lama menang gaspol untuk pasangan Ridho. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Berakhir pekan di Pasaraya, di jalan dicolek Elvi Sukaisi. Cukup sekian dari saya, hatur nuhun, terima kasih.